Halo teman-teman semuanya. Pernahkah kita bertanya, mengapa sih tanaman sulit tumbuh saat tanah terlalu kering atau terlalu basah? Padahal kan masalahnya bukan hanya di air, tetapi juga kestabilan kimia tanah itu sendiri. Nah, pada video ini, saya akan menunjukkan bagaimana Arduino dengan sensor kelembapan tanah dapat digunakan sebagai media pembelajaran kimia, khususnya untuk memahami konsep larutan penyangga secara kontekstual. Jadi, alat ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Arduino Uno sebagai pengolah data, sensor kelembapan tanah kapasitif untuk mendeteksi kadar air, serta LCD yang menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk persentase. Nah, sensor ini bekerja dengan membaca perubahan sifat listrik tanah yang dipengaruhi oleh kandungan air. Jadi, semakin tinggi kadar air, semakin tinggi nilai kelembapan yang terbaca. Nah, jadi ini adalah simulasi percobaannya. Ketika sensor dimasukkan ke dalam tanah kering, maka nilai kelembapan yang terbaca relatif rendah, yaitu sebesar 10%. Nah, hal ini berlaku sebaliknya. Ketika sensor dimasukkan ke dalam tanah yang lembab, presentasi kelembapan meningkat, yaitu sebesar 82% dengan status basah. Coba kita lihat gambar-gambar di atas. Yang pertama ada tanah kering. Dapat dilihat bahwa tanah yang kering jumlah ion yang terkandung di dalam tanah sangatlah terbatas, yang dapat mengakibatkan ion-ion tersebut tidak dapat bergerak dengan maksimal sehingga pH cenderung berubah. Kemudian jika diukur kelembapan tanahnya menggunakan rangkaian alat deteksi kelembapan tanah, hasil presentasinya akan sangat kecil karena terbatasnya jumlah ion yang ada di dalam tanah. Kemudian yang kedua, ada tanah yang lembab. Pada tanah yang lembab, ion-ion bergerak bebas, kemudian jika terdapat suatu senyawa asam ataupun basa yang masuk ke dalam tanah, dia akan cenderung mempertahankan pH-nya, seperti larutan penyangga. Maka dari itu, kita membutuhkan rangkaian alat Arduino ini untuk mengukur kelembaban tanah, sehingga apabila tanahnya kering, kita perlu menambahkan suatu zat yang mungkin dapat bisa ditambahkan, yaitu seperti H2O atau kapur, supaya tanah itu cenderung lembab dan subur sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik untuk sektor pertanian. Seperti yang sudah disebutkan tadi, berikut adalah gambar visualisasi penambahan CaCO3 atau kapur ke dalam tanah. Dalam praktik pertanian sendiri, ketika tanah bersifat terlalu asam dan juga kering, sering dilakukan penambahan kapur pertanian seperti kalsium karbonat atau CaCO3. Senyawa ini bekerja melalui sistem penyangga karbonat yang membantu menetralkan pH tanah. Proses ini merupakan contoh nyata penerapan konsep larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemanfaatan Arduino dan sensor kelembapan tanah, kita dapat mempelajari konsep larutan penyangga secara lebih kontekstual, aplikatif, dan bermakna. Pembelajaran kimia tidak hanya terbatas pada rumus dan perhitungan, tetapi juga dapat dihubungkan langsung dengan fenomena lingkungan di sekitar kita. Inilah salah satu contoh bagaimana teknologi dapat membantu menjembatani konsep abstrak kimia dengan kehidupan nyata.